Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensi diagram dan diagram first. Yang pertama adalah potensi diagram. Untuk sebuah elemen yang menunjukkan beberapa oksidasi yang berbeda dalam larutan air, kita harus mempertimbangkan sejumlah berbeda dengan reaksi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari solusi kimianya. Di sini yang saya ambil contohnya adalah mangan, di mana Mn12 dalam wujud larutan ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Mn dalam bentuk padatan, yang dimana besarnya potensi reduksi adalah minus 1,19 volt. Ini persamaan 8.42. Dan pada MnO4 minus, MnO2, MnO4 minus, Mn3+ bisa dilihat pada layar. Potensi ini dapat digunakan untuk memperoleh nilai E. Untuk reaksi bersama lainnya seperti pada persamaan 8.47. Perhatikan harus diambil untuk mengingat bahwa berbagai jumlah elektron yang terlibat dalam langkah penurunan yang berbeda, dan dengan demikian seseorang harus menghitung E dengan terlebih dahulu menemukan nilai energi bebas Gibbsnya yang sesuai. Ini dia persamaan 8.47. Pada gambar 8.2 memberikan potensi diagram untuk Mn di bawah ketentuan H+ sama dengan 1 mol desimeter pangkat minus 3, pH sama dengan 0, dan untuk OH minusnya sama dengan 1 mol desimeter pangkat minus 3, pH-nya sama dengan 14. Cara pembacaannya tuh dari kiri ke kanan, spesies diatur dalam urutan oksidasi menurun Mn. Ion biasanya dalam bentuk KMnO4 adalah agen pengoksida umum, dan persamaan 8.45 atau 8.47 adalah setengah reaksi yang satu biasanya akan mempertimbangkan sesuai dalam larutan asam. Potensi diagram atau larutan asam menunjukkan menengah Mn6 spesies antara MnO4 dan MnO2. Namun nilai-nilai E menunjukkan bahwa HNO4 sama dengan MnO2. Beberapa adalah oksidan yang lebih kuat atau lebih negatif daripada MnO4 dan HMnO4. Ini berarti bahwa HMnO4 tidak akan terakumulasi selama penurunan MnO2. Sebuah cara alternatif untuk mempertimbangkan kestabilan HMnO4 dalam larutan air di pH 0 adalah dengan memperhatikan dari diagram potensial yang HMnO4 tidak stabil sehubung dengan disproporsional bisa dilihat pada persamaan 8.48. Kesimpulan ini dapat dicapai sebagai berikut, yaitu ekstrak dari potensi diagram lengkap dalam gambar 8.2 bagian yang relevan untuk reduksi dan oksidasi dari HMnO4 dalam larutan asam. Diagram ini sesuai dengan dua setengah reaksi, yang dimana penggabungan kedua setengah reaksi ini memberikan reaksi 8.48 untuk besarnya potensial reduksi sama dengan 1,20 volt dan energi bebas Gibbs dalam 298 Kelvin sama dengan minus 231 kilojoule mol 1. Ini menunjukkan bahwa reaksi 8.48 adalah spontan. Pada pH sama dengan 0, Mn3+ tidak stabil karena ketidakproporsional MnO2 dan Mn2+ pada persamaan 8,49. Pada bagian 8.2, bahwa nilai dari potensi pengurangan potensi untuk
untuk setengah reaksi bergantung pada kondisi sel, dan di mana setengah reaksi melibatkan H dan OH-. Potensi reduksinya bervariasi dengan pH. Terlebih lagi sejauh variasi bergantung pada jumlah reaksi H atau OH-nya. Jadi, diagram potensi dalam gambar 8.2 hanya cocok berdasarkan nilai pH. Sebuah diagram potensi baru diperlukan untuk setiap nilai pH, dan karena itu diperlukan kewaspadaan sewaktu menggunakan diagram ini. Dalam menggunakan diagram potensial, penting untuk diingat bahwa potensi pengurangan untuk satu langkah mungkin tidak diturunkan hanya dengan penjumlahan. Penjumlahan pengurangan potensial untuk langkah-langkah yang berkontribusi pada redoks setengah reaksi yang diinginkan. Misalnya dalam gambar 8.2 untuk pengurangan MnO4 2- dalam larutan alkalin terhadap NO2, E sama dengan plus 0,60 volt, dan ini bukan jumlah potensi penurunan standar untuk pengurangan MnO4 2- ke MnO3-, diikuti dengan berkurangnya MnO3 ke MnO. Catatan harus diambil dari jumlah elektron yang ditransfer dalam setiap langkah. Cara yang paling mudah untuk melakukan hal ini adalah untuk menentukan nilai energi bebas Gibbs yang sesuai. Untuk yang kedua adalah diagram Frost. Diagram Frost atau diagram Frost-Epworth adalah jenis grafik yang digunakan oleh ahli kimia organik dalam elektrokimia untuk menggambarkan stabilitas relatif dari sejumlah keadaan oksidasi yang berada dari suatu zat tertentu. Delta G untuk pembentukan Mn dan Mo, di mana N adalah keadaan oksidasi yang direncanakan terhadap peningkatan N dari hubungan delta G sama dengan minus J Fe. Maka minus delta G per F sama dengan E. Dan oleh karena itu, diagram Frost-Epworth bisa juga digambarkan sebagai plot E terhadap oksidasi. Selanjutnya akan ditunjukkan pada gambar 8.3 ini. Pada gambar diagram Frost-Epworth untuk mangan dalam air di pH 0, yaitu H plusnya itu sama dengan 1 mol desimeter pangkat minus 3. Diagram ini dapat dibangun dari diagram potensi yang sesuai dengan dalam gambar 8.2 sebagai berikut. Yang pertama, untuk Mn dalam kondisi standarnya, delta G atau energi bebas Gibbs-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, untuk Mn2, spesies yang relevan adalah Mn2+ dalam wujud larutan. E-nya tuh untuk pasangan Mn2 per Mn adalah 1,19 volt. Untuk pengurangan Mn2 plus larutan ke Mn padatan. Delta G-nya tuh sama dengan minus J kali F kali E, yang diperoleh sama dengan minus 2 kali F kali minus 1,19, yang sehingga diperoleh nilai plus 2,38 F. Kemudian minus delta G divided F sama dengan E, maka minus delta G per F sama dengan 2,38 volt. Yang ketiga, untuk Mn2, spesies yang cocok itu Mn3+ dalam wujud larutan. E-nya itu untuk Mn per Mn2+ pasangan adalah plus 1,54 volt. Untuk pengurangan Mn dalam wujud larutan ke Mn2 dalam wujud larutan, delta G-nya itu sama dengan minus JFE kurang 1 kali F kali 1,54
sehingga menghasilkan minus 1,54 F. Untuk Mn3 dalam wujud larutan relatif terhadap MnO sama dengan minus delta G per F sama dengan minus 1,54 tambah 2,38. Hasil dari delta G yang Mn2 itu dibagi dengan nilai F sama dengan minus 0,84 volt. Yang keempat, untuk Mn4, spesies yang relevan adalah MnO2 dalam bentuk padat. Untuk MnO2 per Mn3+, pasangan adalah 0,95 volt. Ini nilai N-nya. Untuk penggunaan MnO2 dalam bentuk padat ke Mn3+ dalam bentuk larutan. Delta G-nya tuh kan sama dengan minus Z kali F kali E sama dengan minus 1 dikali F dikali dengan plus 0,95 sama dengan minus 0,95 F. Untuk MnO2 padat relatif terhadap MnO. Delta G-nya tuh sama dengan minus 0,95 kurang 1,54 tambah 2,8 sama dengan plus 0,11. Demikian pula nilai-nilai minus delta G per F untuk HMNO4 minus dan MNO4 dapat diperlihatkan sebagai plus 4,31 dan plus 5,5 dan plus 5,21 volt masing-masing. Ketika kondisi oksidasi negatif terlibat, perhatikan harus diambil dalam merencanakan nilai-nilai yang tepat dari minus delta G per F. Semua titik pada diagram force Epworth merujuk pada stabilitas dengan minus delta G per F sama dengan 0. Untuk keadaan oksidasi 0 dengan unsur demikian, misalnya mulai dari E sama dengan plus 1,09 volt untuk pasangan Br per Br. Nilai minus G per F sama dengan plus 1,09 volt dihitung untuk pengurangan Br ke Br. Untuk diagram force Epworth, kita membutuhkan nilai minus delta G per F yang sesuai dengan proses BR2 atau Br ke Br tambah elektron, dan oleh karena itu sesuai nilai delta G per F nya itu adalah 1,09 volt